Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat adalah tiang agama, bagian pondasi dari agama Islam. Salat adalah amal yang paling pertama ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat kelak. Kualitas iman seseorang dalam Islam dapat diukur dengan komitmennya terhadap pengalaman ajaran yang ada, baik itu yang berkaitan dengan kehidupan pribadi maupun sosial kemasyarakatan. Salat sebagai salah satu dari rukun Islam tentu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan bagi setiap muslim. Namun lebih dari itu, sebetulnya salat tidak hanya merupakan kewajiban tetapi juga merupakan kebutuhan bagi kaum yang beriman, karena salat merupakan tiang agama. Begitu pentingnya kedudukan salat dalam syariat Islam, sehingga salat merupakan kewajiban yang pertama kali harus dilaksanakan setelah seorang muslim mengakui kebenaran atas keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salat itu akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi orang yang mampu menyelami makna salat. Sekurang-kurangnya ia akan merasa sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat di dalam Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting, sehingga Rasulullah SAW menyatakan bahawa salat tiang agama. Rasulullah SAW bersabda, salat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan salat, maka berarti ia menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, berarti ia merobohkan agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tugas seorang hamba adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah salat, baik salat wajib maupun salat sunnah. Salat dikatakan sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi. Akan tetapi, tidak ada yang bisa menjamin dan tidak ada yang tahu pasti apakah salat yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak, walaupun secara hukum fikih sah. Siapakah di antara kita yang diterima salatnya, dan seperti apa tanda-tanda orang yang diterima salatnya? Adapun tanda-tanda yang isyaratkan diterimanya salat, di dalam hadis qudsi juga disebutkan mengenai orang-orang yang diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya akan menerima salat dari orang yang dengan salatnya itu dia merendahkan diri di hadapanku. Dia tidak sombong dengan makhlukku yang lain. Dia tidak mengulangi maksiat kepadaku. Dia mengisi sebahagian siang dengan berzikir kepadaku. Dia menyayangi orang-orang miskin dan orang-orang yang menderita. Aku akan tutup salat orang itu dengan kebesaranku. Aku akan menyuruh malaikat untuk menjaganya.
dan jika dia berdoa kepadaku, aku akan memperkenankannya. Perumpamaan dia dengan makhlukku yang lain adalah seperti perumpamaan Firdaus di surga. Lantas, apa saja 5 tanda yang isyarat salat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, orang yang selalu merendahkan diri. Salat yang dilakukan dengan merendahkan diri, maksudnya salat secara khusyuk, menjiwai takut dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib setiap mau salat, tubuhnya gemetar, wajahnya pucat pasi. Seseorang bertanya, "Ada apa dengan engkau, ya Amirul Mukminin?" Beliau menjawab, "Engkau tidak tahu bahawa sebentar lagi aku akan hadapi waktu amanah." Beliau melanjutkan, salat adalah suatu amanah Allah yang pernah ditawarkan kepada langit, bumi, bukit untuk memikulnya. Tetapi mereka menolaknya karena khawatir akan mengkhianatinya, dan sekarang aku mengembangnya. Tidak jauh beda dengan Sayyidina Ali, Khalifah Umar bin Khattab, yang dikenal sangat gagah berani, bahkan ditakuti setan pun senantiasa bercucuran air mata setiap melaksanakan salat. Yang kedua, orang yang tidak sombong dengan makhluk Allah yang lain. Tanda orang yang diterima salatnya adalah tidak takabur, sombong. Takabur menurut Imam Ghazali adalah sifat orang yang merasa dirinya lebih besar daripada orang lain. Kemudian, ia memandang enteng orang lain itu. Boleh jadi ia bersikap demikian dikarenakan ilmu, amal, keturunan, kekayaan, anak buah, atau kecantikannya. Jika Anda merasa besar karena memiliki hal-hal tersebut dan memandang mudah orang lain, maka Anda sudah takabur dan salat Anda tidak diterima. Bahkan di dalam hadis lain disebutkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Tak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada rasa takabur walaupun sebesar debu saja." Yang ketiga, orang yang bisa menahan nafsu. Apabila salatnya tersebut mampu menjadi alat kontrol untuk mengendalikan hawa nafsunya. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang salatnya tidak mencegah dari kejelekan dan kemungkaran, maka salatnya hanya akan menjauhkan dirinya dari Allah." Hadis lain, nanti pada hari kiamat ada orang yang membawa salatnya di hadapan Allah, lalu salatnya diterima dan dilipat-lipat seperti dilipat-lipatnya pakaian yang kotor dan usang. Lalu salat itu dilemparkan ke wajahnya. Yang keempat, orang yang selalu memperbanyak berzikir. Salat tersebut menjadi motivasi untuk semakin banyak berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menambah amal ibadah lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Quran Surah Al-Mulk ayat 2. Yang kelima, orang yang menyayangi orang-orang miskin. Orang-orang yang mempunyai solidaritas sosial, dia bukan hanya melakukan rukuk dan sujud saja, akan tetapi dia juga memikirkan penderitaan sesamanya. Dia menyisihkan sebagian waktu dan rezekinya untuk membahagiakan orang lain. Rasulullah SAW bersabda, orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan dekat dengan surga. Sedangkan orang yang bakhil atau pelit jauh dari Allah, jauh dari manusia, dan dekat dengan neraka. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah
5 tanda ibadah salat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan menjadi motivasi untuk kita semua agar senantiasa melaksanakan salat dengan benar-benar khusyuk, seolah-olah menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan insya-Allah salat kita diterima olehnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.